Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mita Ayu Sanjananduru dengan NPM 2401060004. Perkenalkan, nama saya Patricia Sinaga dengan NPM 2401060014. Saya Kladin Semarmata dengan NPM 24010640. Saya Marsanda Sitinja dengan NPM 2401060017. Saya Heskia Togatorop dengan NPM 2401060036. Saya Rael Selain NPM 2401060008. Dengan saya Taliana Baban dengan NPM 2401060049. Kami dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Di sini kami akan membahas tentang teori petunjuk. Teori petunjuk berfokus pada bagaimana motivasi karyawan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan pengalaman. Teori ini seringkali berhubungan dengan pendekatan praktis dalam memahami motivasi. A. Menggunakan bagaimana motivasi para karyawan. Teori ini menekankan pentingnya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi karyawan, yaitu menggunakan bagaimana motivasi para karyawan. Teori ini menekankan pentingnya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi karyawan. Ini mencakup pengakuan, imbalan, dan lingkungan kerja. Manajer perlu mengidentifikasi apa yang memotivasi karyawan mereka dan bagaimana mereka dapat menciptakan lingkungan yang mendukung motivasi tersebut. Misalnya, memberikan umpan baik positif, pengakuan atas pencapaian, dan menciptakan suasana kerja yang kolaboratif dapat meningkatkan motivasi. Selanjutnya, yang kedua adalah teori ini berdasarkan pengalaman coba-coba. Pendekatan ini menunjukkan bahwa individu belajar dari pengalaman mereka. Karyawan akan mencoba berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka dan akan mengadaptasi perilaku mereka berdasarkan hasil dari pengalaman tersebut. Jika suatu tindakan menghasilkan hasil positif, mereka akan lebih cenderung untuk mengulangi tindakan tersebut di masa depan. Sebaliknya, jika tindakan tersebut menghasilkan hasil negatif, mereka akan menghindari tindakan tersebut. Ini menciptakan siklus pembelajaran yang berkelanjutan dalam konteks motivasi. Baiklah, yang kedua, teori isi atau teori kebutuhan. Teori ini berfokus pada kebutuhan individu yang memotivasi perilaku mereka. Teori ini berasumsi bahwa individu memiliki kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi untuk mencapai motivasi yang optimal. Adapun hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, yaitu Abraham Maslow mengemukakan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi yang disusun dalam bentuk hierarki. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yang kedua, kebutuhan keamanan, yang ketiga, kebutuhan sosial, yang keempat, kebutuhan penghargaan, yang kelima, kebutuhan aktualisasi. Maslow berpendapat bahwa individu harus memenuhi kebutuhan yang lebih rendah sebelum dapat berfokus pada kebutuhan yang lebih tinggi. Yang kedua, teori dua faktor dari Friedrich Herbert. Friedrich Herbert mengembangkan teori yang membedakan antara dua jenis faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor motivator, faktor-faktor yang meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi, seperti pencapaian dan pengakuan, tanggung jawab, dan kesempatan untuk berkembang. Ketika faktor-faktor ini ada, karyawan merasa lebih puas dan termotivasi. Faktor hinegenis, faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidakpuasan jika ada, seperti gaji, kondisi kerja, kebijakan perusahaan, dan hubungan dengan rekan kerja. Meskipun faktor-faktor tidak secara langsung meningkatkan motivasi, ketidakpuasan terhadap faktor-faktor dapat mengurangi motivasi. Herbert berpendapat bahwa untuk meningkatkan motivasi, organisasi harus fokus pada peningkatan faktor motivator. Teori prestasi dari David
McClellan. David McClellan mengidentifikasi 3 kebutuhan yang memotivasi individu. Kebutuhan akan pencapaian. Individu dengan kebutuhan ini termotivasi untuk mencapai tujuan dan mengatasi tantangan. Mereka cenderung mencari umpan balik tentang kinerja mereka dan lebih suka tugas yang menantang. Kebutuhan afiliasi individu dengan kebutuhan termotivasi oleh hubungan sosial dan interaksi dengan orang lain. Mereka cenderung mencari persahabatan dan kerjasama dengan lingkungan kerja. Kebutuhan akan kekuasaan. Individu dengan kebutuhan ini termotivasi untuk mempengaruhi dan mengandalkan orang lain. Mereka cenderung mencari posisi kepemimpinan. Yang kedua yaitu pembentukan perilaku. Pembentukan perilaku didasarkan pada prinsip-prinsip teori pembelajaran, khususnya teori penguatan, yang dikembangkan oleh B. F. Skinner. Teori ini menekankan bahwa perilaku dapat dibentuk atau dimodifikasi melalui pemberian konsekuensi tertentu. Prinsip utama dalam pembentukan perilaku yang pertama penguatan positif, yaitu memberikan imbalan atau penghargaan ketika seseorang melakukan perilaku yang diinginkan. Contoh, memberikan bonus jika karyawan mencapai target penjualan. Yang kedua, penguatan negatif, menghilangkan situasi yang tidak menyenangkan untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Contohnya, menghapuskan tugas tambahan jika karyawan menyelesaikan pekerjaan lebih tepat. Yang ketiga, hukuman, memberikan konsekuensi negatif untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya, memberikan peringatan tertulis kepada karyawan yang terlambat terus-menerus. Yang keempat, penghapusan. Menghilangkan penguatan untuk suatu perilaku sehingga perilaku tersebut secara perlahan akan hilang. Contohnya, tidak memberikan perhatian pada karyawan yang suka mengeluh tanpa alasan. Teori keadilan dikembangkan oleh J. Stacey pada 1963. Teori ini menyoroti pentingnya keadilan dan dalam organisasi dan bagaimana persepsi seseorang terhadap keadilan memengaruhi motivasi mereka. Prinsip dasar. Individu membandingkan rasio input-output mereka dengan orang lain. Input segala sesuatu yang diberikan oleh individu seperti usaha, pengalaman, keterampilan. Output segala sesuatu yang diperoleh seperti gaji, penghargaan, atau pengakuan. 3 situasi dalam teori keadilan. Yang pertama, 1. Keadilan. Yang kedua, ketidakadilan positif. Yang ketiga, ketidakadilan negatif. Respon terhadap ketidakadilan yang pertama mengurangi usaha, yang kedua meningkatkan output, yang ketiga membandingkan diri dengan orang lain, yang keempat meninggalkan situasi tersebut. Sekian materi yang sudah kami jelaskan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan.